Listeners, Adam Friedman dengan sad. Mungkin dalam hidup kita nggak bisa ya men-set seluruh perasaan kita harus happy terus, harus bahagia terus. Tapi ya itu, namanya kehidupan harus ada warnanya ya. Kadang sedih, kadang suka, kadang mungkin takut dan lain sebagainya gitu ya. Namanya juga hidup pasti selalu berwarna dan juga mixed feeling lah seperti itu. Dan pagi hari ini di Smart Happiness cukup unik karena kita akan membahas tentang seperti lagu tadi ya, kesedihan. Bagaimana sih kita bisa menghadapi kesedihan dan sebenarnya kenapa kita suka sekali untuk menghindari kesedihan? Hari ini kita akan membahasnya small listeners dalam Jumat pagi. Seperti biasa ada Audrey Joanna dan sudah hadir Pak Arfan Pradiansyah pagi hari ini. Pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa. Gimana Pak Arfan juga Ya, sehat-sehat di tengah luar jadwal biasa padat? bahagia. Ya. Bahagia, oke. Pak Arfan, menarik nih, lagu pagi hari ini berjudul Sad, tapi nadanya happy banget gitu. Gembira ya. Oh iya, Kak, kan agak berbanding terbalik kalau misalnya kita Ya. lagi sedih, lagi galau, gundah. Biasanya tuh pengen denger lagu-lagu yang mellow gitu ya, di tengah rintik-rintik hujan. Pokoknya kita pengen, ya suasana juga mendukung kesedihan kita. Kenapa pagi hari ini mengangkat lagu Adam Friedman dengan Sad? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi lagu ini unik ya. Aha, Lagunya judulnya sedih ya, sad, tapi ya. nadanya gembira gitu ya. Ini tentang orang yang sudah tercerahkan nih. Oh, Jadi oke. kalau kita sudah tercerahkan, kita bisa menghadapi hari-hari yang suram itu dengan cara yang berbeda gitu Audrey Ya. ya. Jadi ini dari Adam Friedman. Lagu ini bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang merasa tidak baik-baik saja gitu. Mhm. Ya, dia sedih karena dia merasa bahwa dunia itu tidak berpihak kepada dirinya. Tapi dia ingat pesan ibunya. Ya, ibunya bilang, it's okay to sad sometimes. Oke. Ya, bolehlah sekali-sekali kamu bersedih. Ya, dia bilang begitu. Jadi mari kita lihat kalimat-kalimatnya ya, yang Ya. sangat bagus ya. Sometimes I'm standing right here, but nobody see me. Terkadang aku berdiri di sini, tapi tidak ada yang melihatku. Nah, itu kan yang membuat dia merasa sedih tuh kan. Mhm. Ya, like a little boy in the middle of the sea. Seperti anak kecil di tengah lautan. Ya. Why did the blue sky turn its back on me? Mengapa langit biru tidak mau melihatku? Oh, dia menggunakan kiasan itu Oh, ya. oke. Langit aja nggak mau melihat dia gitu. Jadi Iya. langit itu kata dia memunggungi dia gitu. Ya. Hah, What are we missing? Apa yang kita lewatkan? Hard, it hit me. Ya keras itu memukulku. Kemudian dia bilang gini, suddenly I'm feeling all kinds of feelings. Tiba-tiba aku merasakan segala macam perasaan. Mama said, she said it's alright to feel them. Mama berkata, dia bilang tidak apa-apa untuk merasakan hal itu semua. yes. When you got tears streaming down, that's when you feel the release. Ya. Ketika kau meneteskan air mata, saat itulah engkau merasakan hal yang paling nyata, Oke. the realest, ya gitu ya, yang paling nyata. Jadi ketika meneteskan air mata tuh baru terasa ini loh yang paling real nih, paling nyata. Whether it is good or it's bad, it's okay to be sad. Apakah itu baik atau buruk, tidak apa-apa untuk bersedih. Ya, sometimes ya kadang-kadang it's okay to be sad, it's okay to be sad. Mhm. Tidak apa-apa untuk bersedih. Itu dari Adam Friedman. Oke, ini cukup unik ya Pak Arfan ya. Kalau di lagu ini kan dikatakan bahwa mamanya bilang, "It's okay to be sad," seperti itu ya. Ya, Boleh gitu kita merasakan banyak perasaan gitu ya, termasuk, sad ataupun kesedihan. Tetapi kalau kita lihat culture-nya mungkin di Indonesia gitu ya, dan ya. mungkin juga Audrey merasakan waktu kecil, kalau kita nangis sedikit, kita lagi sedih sedikit, mama bilang, jangan nangis, nggak boleh nangis, ayo." Terus dikasih mainan supaya kita teralihkan gitu Pak Arfan ya. Ini Betul. apakah, menjadi salah satu indikator juga ataupun trigger juga kita sebagai, manusia gitu ya, jadi menolak untuk sedih ataupun menolak perasaan sedih tersebut karena mungkin mindset-nya masih negatif kah atau seperti apa, Pak Arfan? Ya, sedih itu sesungguhnya kan adalah sebuah cara Mhm, alam gitu ya oke, untuk membuat kita itu grounding, artinya bisa napak gitu ya. ya, Karena yang namanya manusia itu dalam hidup ini selalu ada happiness, ada sadness. Dan itu sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Selalu oke, kita ada kebahagiaan, ada juga kesedihan.
Nah, ketika kita kehilangan sesuatu, orang yang kita cintai, barang kesayangan, tidak mencapai apa yang kita inginkan, kan itu kita menjadi sedih kan. Nah, sedih itu sesungguhnya adalah sebuah cara yang diciptakan oleh Tuhan untuk membuat kita normal kembali gitu. Ya. Jadi dengan cara, jadi menangis is okay ya, menangis, berduka itu sesuatu yang wajar bahkan sehat gitu. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa grounded gitu, bisa apa istilahnya, bisa napak lagi gitu. Ya kan ketika kita kehilangan sesuatu kita rasanya kan kayak mengawang-awang di angkasa gitu ya. Ya nggak napak gitu, nggak stabil gitu. Tapi kita bisa grounded lagi, bisa napak lagi ketika kita sudah menyalurkan, mengekspresikan perasaan kita itu dengan menangis, dengan bersedih gitu ya, berduka. Itu sebetulnya sebuah cara yang sehat gitu. Karena tanpa melalui proses itu kita tidak bisa kembali kepada happiness itu. Itu Audrey. Jadi sadness itu sesungguhnya adalah sebuah cara yang diciptakan oleh alam, diciptakan oleh Tuhan untuk bisa mengembalikan diri kita ya dalam sebuah pergulatan gitu, menghadapi sebuah kondisi yang menantang, kembali ke kondisi yang stabil yang namanya happiness. Oke, ini apa ya, cara yang menarik gitu ya, yang mungkin kita nggak lihat ataupun kita tutup mata dengan proses kesedihan itu ya Pak Arfan. Nanti Jadi kita itu akan sehat. Jadi itu sehat. Ya. Yes, itu sebuah apa ya, perasaan yang sehat, terlebih mungkin Anda mengekspresikannya dengan menangis atau mungkin cerita dengan kerabat Anda, tapi sebenarnya gimana gitu ya, cara kita untuk bisa mengelola kesedihan, karena kadang kesedihan ini juga berdampak buruk juga untuk produktivitas, untuk relasi kita gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik. Atau mungkin kita juga harus menganggapnya seperti lagu tadi, walaupun sedih, tapi harus tetap happy. Nah, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Setelah Anda mengikuti talk show ini, mudah-mudahan bisa begitu. Bisa begitu. Oke, kita break dulu ya. Tercerahkan gitu ya. Yes, harus tercerahkan pagi hari ini. Kita harus belajar banyak ya. Kita akan break sejenak, Pak Arfan dan juga small listeners. Jadi untuk Anda yang ingin sharing juga, perasaannya gimana sih ketika menghadapi kesedihan, silahkan ya. Boleh sharing di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami di Radio Small FM. Kita jeda sesaat. Listeners, dalam Smart Happiness pagi-pagi gitu ya, kita membahas tentang kesedihan. Semoga tidak men-trigger Anda untuk sedih, tapi justru harus happy dan bisa mengatasi ataupun mengelola kesedihan. Seperti yang Pak Arfan katakan, bahwa goal-nya semoga walaupun kita lagi sedih, kita juga bisa tetap menemukan happiness masing-masing, seperti itu. Nah, Pak Arfan, balik lagi ke tentang kesedihan ya. Tadi kan Audrey sebutkan bahwa mengelola kesedihan ini penting gitu ya, karena dalam beraktivitas sehari-hari, kalau kita terlarut dalam kesedihan, rasanya akan berdampak sama aktivitas kita sehari-hari. Sebenarnya haruskah ini dikelola atau mungkin harus dilepaskan, dirilis gitu? Sebenarnya gimana nih konsep kesedihan ini kita harus melewatinya, Pak Arfan? Terima kasih banyak Audrey ya. Pertanyaan yang sangat mendasar sesungguhnya adalah dapatkah kita menghindari kesedihan? Oke. Itu ya. Bisa nggak sih kita menghindari kesedihan gitu? Nah, kesedihan itu sendiri ada dua sesungguhnya. Ya, ada dua macam. Pertama adalah kesedihan yang disebabkan karena cara berpikir kita. Gitu ya. Kedua adalah kesedihan yang disebabkan karena peristiwa yang ada di luar kita. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi pertanyaannya, dapatkah kita menghindari kesedihan? Bisa. Untuk kesedihan yang di luar. Berada di dalam diri kita, cara berpikir kita. Jadi kesedihan-kesedihan yang disebabkan cara berpikir itu sesungguhnya bisa kita hindari. Caranya gimana? Ya jangan mikirin hal-hal yang sedih. Iya kan? Jangan mikirin hal-hal yang sedih, jangan memikirkan kekurangan-kekurangan diri kita gitu kan. Kan ada orang yang hanya memikirkan kekurangan dirinya, yang diingat itu bukan kelebihannya tapi kekurangannya. Ya lama-lama jadi sedih gitu. Ya. Nah, jadi itu kesedihan jenis pertama itu adalah kesedihan yang berasal dari cara berpikir kita. Itu sesungguhnya semuanya itu bisa dihindari itu. Jangan mikirin hal-hal yang sedih. Jangan nonton film-film sedih, ya kan? Iya, yang men-trigger ya. Gara-gara Anda sendiri nonton film sedih, akhirnya jadi sedih gitu. Terus dikaitkan sama nasib kita. Ternyata kita punya kesamaan dengan
adegan dalam film itu. Nah, itu kan jadinya kita cari masalah sendiri gitu ya. Jadi kesedihan yang pertama itu kesedihan karena cara berpikir, itu bisa dihindari. Tapi ada kesedihan jenis kedua. Oke. Kesedihan jenis kedua adalah kesedihan yang terjadi karena peristiwa yang ada di luar kita. Itu tidak bisa dihindari. Ya. Dan itu yang sesungguhnya lebih sering terjadi gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, dapatkah kita menghindari kesedihan? Maka jawaban saya, nggak bisa. Oke. Kesedihan itu adalah bagian dari kehidupan ini gitu. Kan yang namanya hidup itu kan selalu berputar, kayak roda berputar gitu. Ada suatu ketika kita ada di atas, satu ketika yang lain kita ada di bawah. Satu ketika kita mengalami yang namanya happiness, tapi nanti nggak lama lagi akan ada yang namanya sadness. Jadi itu sudah merupakan siklus gitu. Ya. Karena apa? Karena dunia ini adalah sesuatu yang tidak kekal kan. Dunia ini kan tidak kekal. Dunia ini kan sangat sementara. Sehingga apapun yang kita miliki hari ini, suatu ketika akan hilang dari kita gitu ya. Sehingga itulah yang nanti akan menghasilkan kesedihan gitu. Jadi semakin banyak yang kita miliki, Audrey, orang tua masih hidup? Masih. Iya, masih hidup ya kan? Ibu masih hidup, alhamdulillah. Saudara-saudara juga masih lengkap semua? Masih, Pak. Semakin banyak yang kita miliki, maka semakin besar peluang kita untuk mengalami kehilangan dan kesedihan. Kehilangan dan kesedihan suatu ketika gitu. Iya kan? Ya. Kalau orang yang tidak punya mobil misalnya, dia tidak akan mengalami kehilangan mobil. Yes. Karena dia tidak punya mobil. Tidak punya motor, tidak mengalami kehilangan motor karena dia tidak punya motor. Ya. Tapi kalau kita motor punya, mobil punya, keluarga lengkap, semakin besar rahmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, itu rumusnya ya, semakin besar pula kemungkinan kita mengalami kesedihan karena kehilangan. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak akan mengalami kesedihan karena kehilangan, karena kita nggak punya apa-apa. Semakin banyak yang kita miliki, saya punya 10, berarti kemungkinan saya mengalami kesedihan karena kehilangan juga 10 juga. Nah itulah yang namanya kehidupan di dunia ini, karena segala sesuatu itu hanya bersifat sementara, tidak kekal, suatu ketika semuanya akan pergi, semua yang bernyawa itu akan mati, kan seperti itu. Jadi kesedihan yang disebabkan karena peristiwa yang ada di luar kita itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sehingga kita tidak perlu mencari cara bagaimana ya caranya supaya saya tidak mengalami kesedihan. Apakah happiness, kalau saya belajar happiness kemudian saya tidak bisa tidak merasakan kesedihan, nggak bisa gitu. Iya. Jadi terimalah itu sebagai sebuah konsekuensi dari kepemilikan gitu. Jadi ketika kita memiliki, ya konsekuensinya kita akan kehilangan. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak peluang kita untuk kehilangan. Nah itu. Nah, tetapi yang harus kita hindari itu bukan kesedihan, tapi penyesalan. Nah itu. Penyesalan. Karena apa? Karena kesedihan itu seringkali bukan buatan manusia. Kesedihan itu adalah sesuatu yang unavoidable. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dielakkan, pasti akan terjadi suatu ketika dalam hidup kita. Tetapi kita harus memastikan bahwa yang terjadi itu adalah kesedihan, bukan penyesalan. Karena sedih dan menyesal itu sebetulnya dia saudara. Dia saudara tuh, sedih sama menyesal. Cuma bedanya kalau sedih itu terjadi di luar kontrol kita, menyesal itu terjadi karena berada di dalam kontrol kita, berada di dalam kendali kita. Itu yang namanya penyesalan gitu. Sehingga karena dia berada dalam kendali kita, maka hilangnya juga akan lebih susah. Yang namanya menyesal itu daripada sedih. Sedih itu seiring dengan berjalannya waktu, kita kehilangan orang yang kita cintai, mungkin dalam waktu 3 bulan kesedihan sudah akan berlalu. Kita sudah mengikhlaskan, sudah melepaskan. Tapi yang namanya penyesalan itu bisa terjadi seumur hidup gitu. Jadi yang harus dijaga bukan bagaimana supaya nggak sedih, tapi bagaimana supaya tidak menyesal. Itu Audrey.
Wah, ini, penjelasan yang cukup menarik ya, bicara tentang kesedihan dan penyesalan, kita juga harus luruskan tadi Pak Arfan, terima kasih sudah meluruskan. Karena memang masih banyak dari kita ya, yang merasa penyesalan itu sebuah kesedihan gitu ya, dan Memang mirip sih, cuma nanti ya kita akan lihat bedanya di mana. Iya. yes. Nah, nanti kita akan bahas bedanya seperti apa gitu ya, karena, jangan sampai nih, kita ya mendaftarkan diri gitu ya untuk menyesal di kemudian hari. Tapi Ya. sebelumnya Pak Arfan, tadi kan menarik ya bahwa ada 2 tipe kesedihan gitu ya, ada yang dari dalam diri kita dan ada yang mungkin, uncontrollable lah ya di luar diri kita gitu. Kalau bicara tentang pemikiran-pemikiran ini sendiri gitu kan, ini Ya. juga cukup menarik di sekarang masa-masa dunia digital, terus juga kita lebih mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Gimana caranya untuk kita bisa mengelola, hal-hal tersebut supaya tidak, apa ya, tidak mengganggu aktivitas kita, gitu? Karena kan tadi kita yang bisa kontrol gitu Pak Arfan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya hal ini tidak menjadi meluas gitu kesedihannya dan bisa kita atasi? Ya, jadi kalau kesedihan yang bersumber dari cara berpikir itu Mmm, bisa kita kendalikan. oke. Ya, caranya adalah ya dengan mengendalikan akarnya atau hulunya ya, hulunya. Hulunya itu apa sih? Kenapa sih kita menjadi sedih? Karena kita memikirkan sesuatu yang membuat kita sedih. Itu aja. Mhm, Karena kita memikirkan sesuatu yang membuat kita merasa nelongso gitu loh, misalnya iya, ya. oke. Merasa sedih, merasa kita kurang gitu. Mmm, Jadi ini caranya gampang, ya. Pikirkan saja hal-hal yang membuat Anda sedih, pikirkan saja kekurangan-kekurangan Anda, pikirkan saja kejadian-kejadian buruk yang pernah menimpa Anda, yes. dan seketika itu juga Anda akan sedih. Kayak segampang itu. Wah, Ya. Tetapi kalau mau tidak sedih gimana? Ya, kontrol makanan-makanan yang masuk ke dalam pikiran. Jangan ada makanan-makanan yang tidak sehat yang masuk ke dalam pikiran. mmm, Misalnya, kita buka sosmed, ya kan? Terus ngelihat ada teman kita satu sekolah dulu, ya kemudian sekarang ini nasibnya begitu baik gitu ya. Sering keluar negeri, gitu, sering mmm, pasang foto-foto di luar negeri dengan keluarganya. ya, Nah itu kan seringkali membuat kita merasa, ya kok saya nggak seperti itu. Sebetulnya kan iri itu, awalnya itu kan merasa iri. iya, Iri kemudian menjadi sedih gitu. ah Jadi ya kalau Anda tidak tahan melihat foto-foto semacam itu, ya jangan buka sosmed gitu. Nah, membuka sosmed itu kan sesuatu yang ada dalam kontrol kita. ya, Kita bisa mengendalikan itu. Apakah kita mau lihat sosmed, mau lihat Instagram, atau mau lihat Facebook, atau TikTok, atau apapun gitu. Kita bisa kontrol. Kalau ternyata sering kalau saya buka sosmed kok saya jadi sedih ya. Karena mmm, memikirkan nasib saya yang tidak seberuntung mereka gitu. oke. Ya jangan buka-buka sosmed kalau seperti itu. Kalau Anda yakin Anda bisa mengelola pikiran Anda gitu. Jadi kalau ngelihat gitu justru jadi lebih semangat kan. Oh, ternyata dia dulu satu sekolah sama saya, sekarang dia nasibnya jauh di atas saya. Berarti saya juga bisa dong kalau saya bekerja keras, berusaha dengan segiat-giatnya, melakukan yang maksimal, saya bisa dong kayak dia. Iya, Nah, itu kan juga jadi bagus juga kan kita iya, kita ngelihat sosmed, mhm, tapi itu membuat kita termotivasi gitu untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Nah, itu bagus kalau seperti itu. Tapi kalau hanya untuk menghasilkan kesedihan, kemudian meratap gitu ya, eh, nelongso gitu ya, iya, itu ya sebaiknya kita jangan mengkonsumsi sosmed kalau seperti itu caranya. Itu oke, gampang tuh kalau yang seperti itu tuh yes, bisa bisa kita kendalikan gitu karena sumbernya kita tahu itu pikiran kita. ah Yang sulit bahkan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa kendalikan, dihindari ya, adalah itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar diri kita yang sooner or later itu pasti terjadi. yes, Karena semua yang kita miliki suatu ketika akan hilang dari diri kita gitu. mhm, Nah, oke, itu yang menjadi mustahil untuk bisa kita kelola gitu. mhm mhm, Dan oke, itu adalah sebuah bagian dari kehidupan gitu. kehidupan, Jadi, hidup ya happiness, kemudian sadness, happiness, sadness. Jadi kalau Anda mau hidup, ah Anda sudah harus siap untuk menerima yang seperti itu. Yang oke, kayak gitu itu. yes. Bagaimana mempersiapkan dirinya nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya, Pak Arfan ya, begitu juga pembeda dari penyesalan dan juga kesedihan, jangan sampai ada salah mengartikan sehingga,
sulit untuk menemukan solusi ataupun mengatasinya ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tapi pastikan Anda bergabung di WA kami di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami. Anda boleh sharing mungkin kesedihan, karena katanya kalau kita berbagi kesedihan akan merilis sedikit perasaan kita gitu ya, akan lebih tenang gitu. Jadi pastikan Anda bergabung pagi hari ini, Small Listeners, masih 2 sesi dan juga pastinya kami akan jeda saat, tetaplah bersama kami.